Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertama kalinya membela Hamas dalam perang melawan Israel di Gaza. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih sejak Senin 7 Juli hingga Selasa 8 Juli 2025, Donald Trump meyakinkan Hamas bahwa dirinya akan menjaga mereka. Donald Trump mengatakan bahwa pertempuran di Gaza akan benar-benar berhenti selama gencatan senjata 60 hari antara Israel dengan Hamas. Bahkan lanjut Donald Trump, pertempuran di Gaza tidak akan berlanjut meski gencatan senjata 60 hari berakhir. Menurut laporan Sky News, pengusaha Palestina Bishara Bahbah yang sebelumnya memediasi perundingan pembebasan Edan Alexander menyampaikan komitmen Trump kepada Hamas. Sementara itu, delegasi Qatar tiba di Gedung Putih sebelum pertemuan antara Trump dan Netanyahu pada Selasa. Para delegasi bertemu dengan para pejabat senior Gedung Putih untuk membahas gencatan senjata selama 60 hari antara Hamas dengan Israel. Utusan Amerika Serikat Steve Witkoff mengatakan Israel dan Hamas telah menyelesaikan 3 dari 4 masalah yang tersisa selama pembicaraan jarak dekat di Doha. Netanyahu juga mengkonfirmasi kepada wartawan setelah pertemuan dengan Ketua DPR Mike Johnson bahwa ia berharap bertemu dengan Trump mengenai Gaza. IDF harus angkat kaki dari Gaza. Terdapat salah satu hal yang membuat kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dengan Israel terus mengalami kebuntuan adalah kehadiran IDF di Gaza. Dua sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang negosiasi mengatakan kepada Sky News bahwa masih terjadi perselisihan antara Israel dan Hamas mengenai kehadiran IDF di Gaza. Masalah ini menyentuh inti pilihan yang dihadapi Israel untuk mengakhiri perang dan menarik diri dari Gaza dengan semua sandera, tetapi dengan Hamas tetap sebagai entitas atau menduduki Gaza secara militer tanpa batas waktu. Kedua belah pihak telah menjembatani perbedaan signifikan pada beberapa isu lainnya, termasuk proses pengiriman bantuan kemanusiaan dan tuntutan Hamas agar Amerika Serikat menjamin untuk memastikan Israel tidak secara sepihak melanjutkan perang ketika gencatan senjata berakhir dalam 60 hari. Mengenai masalah bantuan kemanusiaan, Sky News memahami bahwa pihak ketiga yang tidak berada dalam kendali Hamas maupun Israel akan digunakan di wilayah-wilayah yang ditarik IDF. Ini berarti bahwa Yayasan Kemanusiaan Gaza yang kontroversial yang dijalankan bersama oleh organisasi Amerika dan Israel tidak akan dapat beroperasi dimanapun di mana IDF tidak dikerahkan. Ini akan membatasi rencana perluasan GHF. Diyakini PBB atau organisasi kemanusiaan lain yang diakui akan mengambil peran yang lebih besar. Perselisihan terakhir yang tersisa dapat diduga adalah yang paling sulit dijembatani. Tujuan perang Israel yang dinyatakan selain pengembalian para sandera adalah penghapusan total Hamas sebagai organisasi militer dan politik. Penarikan pasukan IDF sebagian atau total dapat memungkinkan Hamas untuk berkumpul kembali. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan memberikan jaminan yang lebih luas tentang jalur yang jelas menuju masa depan yang layak bagi warga Palestina. Tetapi tidak ada tanda-tanda dari negosiasi mengenai komitmen jangka panjang mengenai isu ini. Dua hambatan utama telah teratasi dalam 24 jam terakhir, tetapi tantangan terakhir sangatlah besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.